Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran kearsipan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang chapter 4 yaitu tentang sistem penyimpanan arsip. Nah, sistem penyimpanan arsip ya, di sini jenisnya ada 5, abjad, tanggal, subjek, wilayah, nomor. Kalau yang ada garing ini adalah nama lainnya ya. Nah, untuk abjad dan tanggal kita bahas di semester ganjil, dan yang nomor 3 sampai dengan 5 yaitu subjek, wilayah, dan nomor dia akan dibahas di semester genap. Nah, kita langsung aja bahas di sistem abjad. Yang pertama adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pengelompokan nama orang, organisasi, perusahaan yang disusun berdasarkan urutan abjad. Nah, sistem ini dianggap paling mudah karena dia menggunakan nama orang untuk menyimpan arsip ya. Jadi dia tidak membutuhkan kartu indeks. Kartu indeks itu seperti ini. Nah, ini kartu indeks nih ya. Nah, nih yang bentuknya persegi panjang dan trapesium. Nah, di sini Ibu akan membahas sistem abjad dulu. Nah, untuk yang tabel ini kalian sudah pernah pelajari di pertemuan kemarin, yaitu cara mengindeks nama orang. Di sini ada example-nya 3 ya. Contoh Abdullah, Abdul Ghani, dan Muhammad Abdul Ghani. Abdullah diindeks menjadi unit karena dia satu suku nama, dia hanya diisi di unit 1 saja. Kodenya ambil 2 huruf di unit pertama ya, yaitu ambil 2 huruf di unit pertama. Kemudian Abdul Ghani diindeks atau dibalik ya namanya karena 2 suku nama, Ghani Abdul, kemudian kodenya ambil 2 huruf di unit pertama juga, GA. Kemudian Muhammad Abdul Ghani diindeks menjadi Ghani Muhammad Abdul, kodenya adalah GA. Nah, berdasarkan kode indeks ini yang akan nanti dijadikan dasar untuk menentukan sistem penyimpanan abjad. Ya, ambil huruf pertama pada kode indeks yaitu A, kemudian G, kemudian G lagi. Nah, ini tuh digunakan sebagai acuan dasar menentukan laci dan kode guide. Nah, kemudian yang kedua, gunakan kode indeks sebagai hanging folder. Nah, jadi ini ada gambarannya supaya kalian lebih jelas. Saya contohkan. Di sini ada 2 kasus ya. Yang sebelah kiri ini dia penyimpanan sistem abjad secara tunggal, yang ini secara berpasangan. Asumsikan yang kotak-kotak ini itu adalah filing cabinet. Gambarkan filing cabinet itu seperti laci, kemudian dia bisa ditarik ke depan ya. Kemudian file-filenya disimpan di situ. Nah, perbedaannya yang kasus pertama dan kedua ini, kalau yang di sebelah kiri, itu dia kan tunggal, A, B, C, D, jadi masing-masing ada labelnya ya. Kemudian yang sebelah kanan, dia itu berpasangan A sampai dengan D. Berarti di situ ada B dan C masuk ke A sampai dengan D. E sama dengan E sampai dengan H, berarti ada E, F, G, H. F dan G masuk ke dalam antara E dan H, seperti itu. Bedanya di situ doang, tapi sistematika cara memasukkannya sama. Nah, di sini asumsikan yang saya ini panah ke bawah ini adalah laci A ditarik. Kita pakai kasus yang Abdullah dulu ya. Nah, Abdullah kita masukkan karena dia tadi diindeks, kemudian kode indeksnya jadi AB, ambil huruf pertama dari kode indeks yaitu A ya, berarti itu sebagai kode laci. Kemudian laci huruf A atau laci yang berlabel A ditarik. Kemudian kita masukkan, karena Abdullah itu A dan B, berarti kita lihat di huruf pertamanya A. Kita ambil di guide A. Guide A dilewatin, kemudian habis itu ini kode indeksnya atau dijadikan sebagai hanging folder. A, B. Kemudian baru surat dimasukkan. Jadi surat ini urutan ketiga. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada contoh baru Anissa. Anissa, dia kan satu suku nama. Di indeks menjadi tetap Anissa ya. Kodenya AN. Nah, ini Anissa. Kode indeksnya adalah AN. Tulisan saya kurang bagus ya, maaf. AN. Nah, ketika AN diindeks, kita ambil di laci A, kemudian guide A dilewatin, kemudian
AB dan AN. AB dan AN duluan mana? Duluan AB kan, berarti AN-nya di belakang. Nah, di sini. A dan N. Nah, di sini baru suratnya. Seperti itu. Jadi, misalkan ada lagi, siapa ya? Misalkan, Adi. Kalau Adi di indeks menjadi AD. Di indeks menjadi AD juga, kemudian kode indeksnya adalah AD. Nah, AD sama AN duluan mana? Nah, ini kalian harus tahu ya, AD sama AN. A sama A sama. Berarti patokannya adalah di huruf yang kedua. Huruf N sama D di huruf alfabet itu duluan mana? Duluan D kan? Berarti D-nya di sini. Setelah AB ini AD dulu, baru AN. Seperti itu. Jadi intinya surat itu ditempatkan di belakang hanging folder ya. Jadi kode laci dibuka, guide dulu posisi pertama, kemudian posisi keduanya hanging folder, posisi ketiganya adalah surat. Itu urut-urutannya seperti itu. Kalau masih sama A, nggak usah bikin guide lagi, itu pemborosan karena dia tunggal ya, khusus A ya berarti guide-nya cuma satu seperti itu. Kemudian untuk yang kasus di kanan karena dia berpasangan, ya saya contohkan seperti tadi sama. Misalkan Abdullah, berarti kita ambilnya antara laci A sampai dengan D, dibuka. Ya, kita buka lacinya, isinya seperti yang di bawah ini. Sama, guide dulu A, kemudian AB, kemudian baru surat. Suratnya yang ketiga, yang saya arsir ini adalah surat ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada contoh Budi. Oke, ada contoh Budi. Aduh, ini gimana sih pennya ya? Sebentar. Pennya bermasalah nih. Misalkan ada Budi. Misalkan ada Budi ya. Nah, Budi karena satu suku nama di indeks menjadi tetap Budi ya di unit 1, kemudian kodenya adalah BD. Ya, kodenya adalah BD. Nah, ketika kodenya BD seperti ini berarti A sama B duluan A ya, A di depan. Kemudian kita ambil guide-nya, dasarnya adalah satu atau huruf di depan dari kode indeks B. Berarti kan ini udah melewatin A. Berarti kalian buat lagi guide baru B. Kemudian, ya, B. Kemudian, setelah itu hanging foldernya Bu. Kemudian baru suratnya. Suratnya yang di nomor 3. Seperti itu. Ya. Kemudian, ini bentuk suratnya, misalkan penyimpanannya itu ada yang bentuk horizontal dan bentuk vertikal ya. Nah, kalau untuk yang sebelah kiri, dia ini horizontal. Ya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah dia vertikal. Nah, kode hanging folder tadi di surat misalkan seperti ini, kop surat di atas ya. Kemudian kalian kasih pensil ditandain kode indeksnya A, B atau hanging folder. Kemudian kalau dia nyimpennya secara vertikal berarti bentuk landscape gini, ini kan tanda tangan nih. Berarti bagian ujung kanannya dikasih pensil ditulis AB juga. Oke, sekian dulu ya. Kita membahas sistem penyimpanan abjad dulu. Sistem penyimpanan tanggalnya besok. Oke ya, sekian dulu dari saya. Semoga penjelasan saya menambah wacana keilmuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.